Halo Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan video kami dengan materi cara memperkirakan rasio. Namun sebelum daripada itu, kami akan memperkenalkan diri kami dengan saya sendiri, Elizabeth Nome. Saya Agnes Familia Onakerans. Saya Kristiana Saitita Budi. Saya saran jalannya. Kita akan langsung masuk pada materi. Arti korelasi dan perkiraan rasio. Banyak kejadian sosial, ekonomi, maupun lainnya yang berhubungan atau berkelompok satu sama lain sehingga saling mempengaruhi. Kejadian-kejadian itu dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel. Misalkan X dan Y. Hubungan dua variabel X dan Y secara linear disebut hubungan linear sederhana atau simple linear correlation. Kalau X dan Y berkorelasi, maka X berubah nilainya. Perubahan ini akan juga ikut mempengaruhi variabel Y. Analisis yang mempelajari hubungan X dan Y disebut analisis korelasi dan regresi. Kalau elemen yang diteliti sebuah rumah tangga, karakteristik yang dikumpulkan antara lain tingkat pendidikan kepala rumah tangga, banyaknya anggota rumah tangga, pendapat kepala rumah tangga, banyaknya anggota rumah tangga, lapangan pekerjaan kepala rumah tangga, konsumsi rumah tangga. Dalam hal ini, mungkin hanya tertarik pada banyaknya anggota rumah tangga sebagai X dan konsumsi rumah tangga sebagai Y. Tingkat pendidikan rumah tangga sebagai X dan konsumsi rumah tangga sebagai Y. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu perkiraan rasio. Jika kita ingin memperkirakan rasio, nilai rata-rata dari suatu data, kita utamakan data utama itu misalkan konsumsi rumah tangga yang kita misalkan dengan Y, maka kita bisa menggunakan pendapatan sebagai data pertumbuhan sebagai X. Dan selanjutnya itu atau untuk perusahaan, jika kita ingin memperkirakan penjualan kita misalkan dengan Y, maka kita dapat menggunakan biaya promosi sebagai data tambahan yang kita misalkan dengan X. Cara memperkirakan nilai Y dengan bantuan data X disebut sebagai metode perkiraan rasio atau ratio estimation. Intinya, kita tidak hanya melihat suatu data saja, tetapi juga untuk menggunakan data pendukung yang berkaitan agar hasilnya lebih akurat. Dan selanjutnya itu tentang bagaimana cara kerja perkiraan rasio. Perkiraan rasio membutuhkan dua data penting dari setiap sampel. Yang pertama itu sampel Y atau data utama, yaitu data yang ingin kita hitung rata-rata jumlah totalnya. Dan yang kedua yaitu X atau data tambahan, yaitu data pendukung yang berkaitan erat dengan Y. Kedua data ini kita ambil dari sampel acak, artinya elemen-elemen yang dipilih harus mewakili seluruh populasi. Contohnya, jika kita ingin tahu rata-rata konsumsi makanan per rumah tangga, maka selain mencatat jumlah konsumsi, kita juga mencatat pendapatannya. Sini, meskipun teknik pengambilan sampel lebih sederhana, kita juga dapat menggunakan sampel acak berlapis untuk hasil yang lebih tepat. Sekarang masuk ke contoh soal. Seorang peneliti pasar ingin mengetahui perubahan atau relative change tentang konsumsi barang X selama sebulan dalam unit atau satuan dari rumah tangga suatu kota selama tahun ini dengan 2 tahun sebelumnya. Dengan kata lain, ingin mengetahui rasio kenaikan konsumsi yang terjadi selama 2 tahun. Untuk dasar perencanaan produksi, khususnya untuk memutuskan perlu menaikkan produksi atau tidak. Seluruhnya ada 1.000 rumah tangga, akan tetapi untuk menghemat biaya hanya diteliti 20 rumah tangga sebagai sampel acak, di mana XI-nya itu sama dengan konsumsi 2 tahun yang lalu atau dalam unit, dari rumah tangga ke I. Terus untuk YI-nya, konsumsi tahun sekarang atau dalam unit, dari rumah tangga ke I.
Nah, di sini kita buat perkiraan R, yaitu R itu sama dengan rasio konsumsi tahun ini dengan 2 tahun sebelumnya. Dengan tingkat keyakinannya itu 90%. Dan hitung kesalahan samplingnya. Nah, di mana diketahui bahwa itu populasinya itu sama dengan 1000. Terus untuk sampelnya itu sama dengan 20. Terus tujuannya di sini itu kita menghitung rasio konsumsi tahun ini terhadap 2 tahun lalu. Dengan R itu jumlah konsumsi tahun ini per jumlah konsumsi 2 tahun lalu. Nah, di sini ada tabel di mana untuk sampelnya tadi kan sama dengan 20. Nah, kita hitung jumlah seluruh X-nya. Jumlah sigma X-nya itu 516,1. Untuk jumlah sigma Y-nya itu 618,2. Terus untuk X kuadratnya itu sigma X kuadratnya 13.997,73. Untuk Y kuadratnya sigma Y kuadrat itu 19.380,80. Terus untuk XY-nya itu untuk sigma XY-nya itu 16.171,81. Baik, selanjutnya saya akan masuk dalam penyelesaian. Tadi sudah dijelaskan untuk pada tabel pembantunya itu ada sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, Y kuadrat, dan sigma XY. Di sini kita menggunakan rumus yaitu R sama dengan sigma YI, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai 20, dibagi dengan sigma XI, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai 20. Sigma YI ini itu sama dengan jumlah konsumsi tahun ini, dan sigma XI itu jumlah konsumsi tahun lalu. Nah, dari data yang tadi sudah dari tabel pembantu tadi kita mengetahui bahwa sigma YI itu sebesar 618,2 dibagi dengan sigma XI-nya yaitu sebesar 516,1. Nah, 618,2 bagi 516,1 itu hasilnya sama dengan 1,19783 atau setara dengan 1,20. Kita bulatkan ke atas. Jadi terjadi kenaikan jumlah konsumsi rumah tangga sebesar 20% untuk menghitung kesalahan sampling. Kita harus menghitung varian R terlebih dahulu. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu sigma YI kurang RXI dikuadratkan, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N, itu sama dengan sigma YI kuadrat, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N, tambah R kuadrat, dikali dengan sigma XI kuadrat, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N, dikurang dengan 2R, dikali dengan sigma XI YI, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N. Nah, kita kasih masuk data yang sudah diketahui tadi. Sigma YI kuadratnya yaitu sebesar 19.380,80 ditambah dengan R-nya itu 1,19783 dikuadratkan dikali dengan sigma XI kuadratnya yaitu 13.497,73 dikurang dengan 2 dikali dengan R-nya yaitu 1,19783 dikali dengan sigma XI YI yaitu 16.171,81, di mana kita mendapatkan hasil yaitu 5,18024. Untuk kesalahan sampling yaitu kesalahan sampling itu sama dengan KS sama dengan B yaitu 2SR. Untuk rumusnya sendiri yaitu 2 dikali dengan akar dari N itu sama dengan jumlah populasi dikurang N kecil itu jumlah sampel dibagi dengan jumlah sampel kali jumlah populasi dikali dengan 1 per UX kuadrat dikali dengan sigma YI kurang RXI dikuadratkan di mana I-nya berada dari 1 sampai N dibagi dengan N kurang 1. Kita kasih masuk data yang sudah diketahui tadi, jadi 2 akar pangkat
dikali akar pangkat 1000 kurang 20 dibagi 20 kali 1000 dikali dengan 1/25,805 dikuadratkan dikali dengan 5,14024 dibagi 19. Itu kita mendapatkan hasil yaitu 0,00892. Untuk nilai batas bawahnya itu sama dengan R kecil dikurang B, di mana R tadi yaitu rasio. Yaitu rasionya sendiri tadi 1,19783 dikali dengan B-nya yaitu 0,00892. Jadi kita mendapatkan NB nilai batas bawahnya itu 1,18891. Untuk nilai batas atasnya itu R sama dengan R kecil tambah B, di mana R kecilnya atau rasionya itu 1,19783 dengan B-nya itu 0,00982. Jadi hasilnya untuk nilai batas atas yaitu 1,20675. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, diharapkan rasio jumlah konsumsi 2 tahun yang lalu terletak antara 1,19 sampai dengan 1,21. Ini berarti selama 2 tahun terjadi kenaikan konsumsi antara 19% sampai dengan 21%. Oleh karena itu, kesalahan sampling itu sama dengan 0,00892 itu sama dengan 0,98%, kurang dari 1%. Maka perkiraan ini baik sekali, tingkat ketelitian tinggi. Untuk catatannya sendiri, sigma GI kurang R XI dikuadratkan itu sama dengan sigma YI kurang 2 R XI YI ditambah R kuadrat tambah sigma XI kuadrat itu sama dengan sigma YI kuadrat tambah R kuadrat dikali sigma XI kuadrat kurang 2R kali sigma XI YI. Yang kedua, U kuadrat diganti dengan X bar kuadrat itu sama dengan 1/20 kali dengan sigma XI dikuadratkan. Itu menghasilkan itu sama dengan 25,805 dikuadratkan. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk video pertama. Terima kasih.